Hai teman-teman, nah ketemu lagi dengan saya Ilvan. Nah hari ini ya kita akan mencoba modifikasi ini ya converter ya. Kita akan coba modifikasi ya. Nah converter ini kan sejatinya powernya itu pakai ini ya pakai ya power biasa lah ya, ada colokannya di situ ya. Nah hari ini kita akan modifikasi perangkat jaringan ini ya, atau converter ini agar support PoE ya, Power over Ethernet. Jadi kalau teman-teman tahu kan biasanya ada access point atau perangkat jaringan yang powernya atau dayanya itu melalui kabelan ya atau port LAN-nya ya. Jadi ini kan sebenarnya nggak support PoE. Jadi hari ini kita akan modifikasi. Jadi bagaimana tanpa kabel power masuk ke sini itu perangkat ini bisa hidup ya. Nah, yang pertama-tama kita harus cek dulu ya jalurnya. Pastikan jalur PoE ya. Kalau teman-teman tahu jalur PoE itu kan pin 78 dan 45 ya. Nah, kita harus cari tahu dulu pin 78 dan 45 itu tidak terhubung dengan IC LAN-nya ya, atau IC boardnya lah. Pokoknya pinnya itu sendirian, nggak terhubung kemana-mana ya. Ini kalau bisa dilihat ya, moga aja bisa kelihatan. Nah ini kan kelihatan ada jalur PCB ya. Ya ini nampak nggak sih? Nah, saya fokuskan dulu ya. Ya ini moga aja kelihatan jalur kecil ya. Ini ada jalur PCB ke masing-masing pin ya. Nah kan ada nih pin yang nggak ada jalurnya di PCB nya ya nggak ada jalur arahnya kemana. Ini kan contoh jalur ini, bentar saya nggak kelihatan juga soalnya. Nah contoh jalur yang ini ya, yang pertama ini masuk ke jalur yang IC kaki ini. Nah ini ada beberapa pin yang nggak ada jalurnya, contohnya yang paling kanan ini ya. Ini dengan ini nggak ada jalur, dan ini dengan ini nggak ada jalur. Itu dugaan saya sih pin 78 dan 45 ya. Cara pasti mengetahuinya teman-teman pakai kabelan aja ya, kabelan yang sudah dipastikan konektornya bagus ya. Nah ini kan kabelan yang ya pokoknya pemasangannya nggak boleh salah ya. Kalau salah kan tentunya kan pinnya terbalik-balik juga. Nah pastikan kabelannya bagus, kemudian pasang aja ya. Nah ini pasang aja ya. Kita ukur ya. Kalau teman-teman tahu kan kabelan tuh pin 1 itu dari kiri ya. Ini hadap ke atas ya. Kuningannya hadap ke atas, itu pin 1 paling kiri. Pin 8 itu paling kanan ya. Jadi nanti kita ukur 78 dan 45 terhubung ke pin yang mana yang di sini ya. Cara mengetahuinya kita pakai multitester ya, atau ya kalau dasar elektronika pasti teman-teman tahu ini cara mengukur kabelnya itu terhubung kemana ya. Nah ini kan ada 0, saya fungsikan ke ohmmeter atau buzzer ya. Oke nah ini saya ganti ke buzzer. Nanti kalau dia terhubung probe-nya ya ini, nah itu maka akan berbunyi ya, itu artinya terhubung. Nah kita cari pin 8 dulu ya, paling kanan ya, paling kanan kita pasangkan ya. Jadi ini agak susah, jadi saya ginikan aja. Kita pegang seperti ini ya. Kemudian kita tes pinnya. Contoh pin yang paling kiri ya nggak terhubung, berarti yang paling kanan. Nah bisa terdengar. Jadi ini udah dipastikan pin 8 ya, yang paling kanan atas. Kemudian yang paling bawah nggak berbunyi, dan ini dugaan saya
pin 7 ya. Jadi ini saya pindah ke urutan ke-7 ya, ini urutan ke-7. Kemudian kita tes lagi paling atas, nggak mau karena ini pin 8 ya. Kemudian di bawahnya, nah itu berbunyi, itu artinya yang bawah itu pin 8 ya. Kemudian yang pin yang lain pastiin tidak berbunyi ya, karena tidak terhubung. Kemudian kita cari pin 5 di sini ya. Jadi itu ini 8 7 6 5 ya. Jadi teman-teman ya harus sabar ya nyarinya ya. Ini agak susah, 1 2 3 4 5, karena megangnya susah ya. Karena apa, tempatnya kecil, konektornya kecil ya. Kemudian kita tes lagi pin 5 tadi ya, kita cari yang mana pin 5 ya, berarti ini yang pin 5 ya, urutan bawah nomor 2 ya, pin 5. Jadi urutannya ini kayaknya 8 7 6 5 4 3 2 1 ya, sepertinya seperti itu urutannya. Jadi atau teman-teman kalau pengen lebih jelas juga bisa lihat skematik RJ45 ya. Jadi saya jabarkan seperti ini. Kalau teman-teman dasar elektronika kurang tahu, jadi bisa mencarinya ya. Sebenarnya sih lebih mudah kalau yang ngerti, sebenarnya sih lebih mudah pakai skematik ya. Tapi ini saya kasih cara tradisionalnya lah ya. Oke, jadi 5 udah ketemu, 1 2 3 4 ya, kita cari yang 4 ya. Sebenarnya sih udah tahu ya, cuma yang ngajarin teman-teman lah, saya sharing caranya ya. 1 2 3 4, mana nih 4 ya, 4-nya benar ya, benar dugaan. Jadi ini saya jabarkan kembali ya, hadap ke sini ya, ini pinnya. Nah ini pin 8, ini pin 7, atasnya ini pin 6 ya, ini nggak kepake, maksudnya nggak dipakai untuk PoE ya. Bawahnya itu pin 5 dan atasnya itu lagi pin 4, bawahnya lagi pin 3, atasnya lagi pin 2, bawah lagi pin 1. Jadi yang nanti kita pakai itu pin 78 dan 54 ya, 45 78 ya. Jadi mana yang positif mana yang negatif saya belum tahu juga, apakah yang dipakai 78 ini positif, 45 ini negatif, kita nggak tahu ya. Kalau teman-teman lihat skematik di PoE umum ya, pasif PoE yang 12 atau 24 volt, itu kan menggunakan pin 78 sebagai negatif atau positif, kemudian 45 itu negatif atau positif, saya lupa, jadi nanti saya pastiin juga. Cara mastiinnya gampang ya, teman-teman harus punya PoE nya dulu ya. PoE seperti ini ya, PoE injektor atau adaptor PoE yang udah langsung ada dayanya juga nggak masalah ya, pokoknya teman-teman sudah punya. Nah ini kita pasang ke sini ya. Jadi kabelnya itu dari PoE injektor keluar power ya, dia masuk ke sini. Nah ini saya pakai adaptor 12 volt ya, nah, adaptor ya, pokoknya adaptor lah yang colokannya ya. Colokannya itu ya cocok. Nah seperti ini ya. Jadi PoE injektor kita pasang, kemudian ini colok ke listrik. Oke, nah kalau sudah ini kan nggak ada respon apa-apa ya, ya tentunya kan belum dimodif. Kebetulan ini juga nggak support PoE, jadi ya nggak hidup. Nah sekarang yang perlu kita lakukan, kita rubah multimeter kita ke voltmeter ya. Jadi kita akan mengukur voltasenya ya. Nah yang perlu diperhatikan itu probe hitam dan merah. Kalau merah ini positif, hitam itu negatif, dan perhatikan angka di sini juga ya. Kalau angkanya ini positif ya, angkanya ini positif berarti probe-nya itu benar, nggak kebalik.
Kalau angkanya negatif berarti dropnya itu kebalik. Nah, kita ukur pin 78 dan 45 ya. Jadi terserah teman-teman mana yang positif mana yang negatif, nanti bisa kelihatan di multitesternya ya. Jadi saya mau coba 78 itu merah, 45 itu hitam ya. Kita coba ukur. Saya ukur 8 aja dulu ya. 8 dengan 4. 8 dengan 4 kita mendapatkan angka negatif 12. Ini kena flare cahaya, semoga aja teman-teman lihat ya. Nah, itu ada negatifnya ya. Ada negatif 12,31. Begitu juga dengan tadi kan 84 ya, sekarang 75. Kita ukur pin 75 juga sama negatif 12. Artinya pot 8 ini ya dengan pot 7 itu gabung, artinya ya gabung, dan itu negatif karena saya ngetesnya tadi menggunakan prop merah di 78, hasilnya di avometer negatif. Itu artinya pot 78 ini jalur daya negatif, pot 45 itu jalur daya positif. Kita buktikan lagi dengan membalik propnya. Kalau tadi kan merah ke 8, hitamnya ke 4 atau ke 5. Sekarang kita balik ya. Oke, kalau kita balik ini susah, bentar ya. Nah, kalau kita balik dapat angka 12 volt ya. Jadi prop merah itu ke pin 4, prop hitam ke pin 8. Itu kita dapat DC positif 12. Ya, jadi udah dipastikan 45 itu positif, 78 itu negatif. Nah, sekarang saatnya proses solder ya. Saya soldernya pakai kabelan aja ya. Jadi saya potongan kabelan, mana ini ya, seadanya aja saya pakai kabelan aja, karena kabelan ini yang penting waktu nyolder nggak terlalu panas, dia tidak akan meleleh, alias nggak terlalu lama. Nggak terlalu panas ya, sama sih, kalau lama kan jadinya panas. Oke, ini saya buka dulu, agak lama. Oke lah, segini aja saya potong, gak terlalu panjang butuhnya ya. Oke, saya pakai panjang dulu, nanti mungkin saya potong ya. Oke, ini saya singkirkan dulu yang potlannya, kabelan, sorry ya. Saya mau solder ini ya, solder ke masing-masing pinnya ya. Oke, saya mau solder dulu. Oke, saya mau solder ya, yang warna apa ini, warna hijau kita fungsikan sebagai positif ya. Kemudian warna hijau putih ya, warna putih les hijau ya, kita fungsikan sebagai jalur negatif ya. Bebas sih teman-teman, biasanya kalau yang berwarna terang itu biasanya positif, kayak contohnya merah. Kemudian kalau yang negatif itu warna hitam ya. Jadi itu bebas sih, itu hanya standarisasi di elektronika ya. Jadi saya hidupkan solder dulu, saya pakai solder ya, pakai solder. Nah, ini saya siapkan timahnya dulu. Oh ya, saya menggunakan flux juga
Kenapa pakai ini? Biasanya kalau waktu nyolder timahnya jelek atau kabelnya jelek itu akan susah menempel. Ini saya nyari timah kemana ini? Oke, saya solder dulu ya. Ini saya solder ke sini. Ingat ya, yang positif tadi 45. Jadi jangan sampai salah. Ya, kalau salah nanti modulnya akan rusak alias terbakar ya. Kita solder dulu. Oke, ini udah selesai di solder ya. Ini ya, semoga aja kelihatan. Jadi 78 saya gabung, 45 saya gabung ya. Nah, yang 45 ini positif, 78 ini negatif. Biar pasti kita ukur dulu ya. Ini kan udah ada kabelnya. Kita langsung aja ukur positif dan negatifnya ya. Menggunakan cara seperti tadi, kita menggunakan POE injektor ya. Nah, ini POE nya udah saya pasang, kabelannya yang udah ada POE powernya kita pasang dan diukur menggunakan avometer ya. Kita ukur ya, prop positif di warna merah, negatif warna putih ya. Nah, itu bisa kelihatan. Oke, bentar saya pegang an dulu. Nah, jadi udah out 12 volt ya. Oke. Nah, muncul permasalahan lagi ya. Ini jalurnya kan udah oke. Ini positif, ini negatif. Kita nggak bisa langsung injek ke powernya ya. Contohnya kita langsung pasang gini ya, langsung solderkan ke jalur power, itu nggak bisa. Kenapa ya? Karena teman-teman lihat tadi POE nya itu ya, voltasenya itu 12 volt ya, 12 volt. Sedangkan alat ini, konverter ini itu memerlukan daya maksimal 5 volt ya. Jadi kalau di atas 5 volt tentunya alat ini nanti akan rusak alias hangus ya. Jadi gimana solusinya? Ini POE udah out ya, udah keluar power 12 volt. Nah, kalau diinjek pasti rusak. Solusinya kita menggunakan step down ya. Mana ini step down saya cari dulu. Nah, ini perangkat step down-nya ya. Kebetulan ini bukan murni step down sih. Ini auto buck alias step up dan step out, step down jadi satu ya. Belepotan ngomongnya. Nggak masalah pakai yang auto seperti ini ya, tetapi lebih efisien sebenarnya menggunakan step down ya. Jadi kan tegangannya itu pasti kita turunkan, nggak perlu kita naikkan. Jadi lebih efisiennya teman-teman pakai step down aja. Ini kebetulan saya tadi nyari step downnya nggak tahu kemana, yang ketemu malah step auto ya, alias step up dan step down jadi satu dia. Nah, di sini ada in out ya, seperti video saya sebelumnya yang modifikasi access point ya, POE. Dia ada in, ada jalur out ya. Nah, ini ada jalur out. Nah, jalur in ini biasanya yang POE 12 volt ya. Kita masukkan ke sini 12 volt,
Kemudian yang kita harapkan outnya itu nanti berubah jadi 5 volt. Jadi alat ini nggak akan kelebihan voltase ya, alat yang ini ya. Nah jadi kita set dulu ya, atau langsung aja ya saya solderkan ke jalur in dulu, kemudian nanti kita setnya jalur outnya ya. Oke, jadi saya solderkan dulu ya, plus ke plus, min ke min ya, jangan sampai terbalik. Ini ada tanda plusnya, di sini ada tanda minnya ya, sorry kebalik, ini plus ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik sudah dipastikan step up atau step down ini rusak ya. Kita solder dulu ya. Oke, ini udah saya solder ya, yang ini jalur positif, ini jalur negatif ya. Sekarang kita set dulu ya outnya ya, jalur outnya itu pastikan 5 volt ya. Kalau nggak 5 volt kita setting ya, setup itu dengan cara memutar potensio ini ya. Oke, kita coba nyalakan dulu ya, kita pasang, kemudian kita ukur ya, kita ukur jalur innya ya, jalur innya kita ukur 12 volt ya, jalur outnya kita ukur 20 volt ya. Ini ternyata step up, kita putar potensionya ya. Saya cari obeng dulu. Oke, sembari memutar ini ya, memutar potensio, kita sambil mengukur ya. Jadi kita putar sambil kita ukur ya. Pertama kita putar ke kiri dulu ya, apakah voltasenya turun atau enggak ya. Ya, ternyata voltasenya turun, berarti benar putar kiri untuk menurunkan tegangan. Ya, kita putar sampai tegangannya turun 5 volt ya. Ya, 8, 7, 6, ya 5,8, sedikit lagi ya. 5,2, 5 ya, 5,0 sekian lah. Jadi nggak perlu harus 5 pas ya, 5 poin berapa ya, toleransinya 5,1 lah pokoknya. Jadi ini masih aman untuk alat konverternya ya. Seperti saya bilang tadi, inputnya 12 volt nggak masalah ya. Ya, ini 12 volt, outnya itu harus disetting 5 volt ya. Nah, jadi kalau udah tegangannya 5 volt, kita bisa langsung injekkan ke jalur powernya ya. Jadi ini saya akan solder ke sini ya, jangan kebalik juga, ini ada min plusnya dan ini juga ada min plusnya ya. Teman-teman cari caranya ya, biarpun saya udah tahu yang plus yang mana, yang min yang mana ya, ini saya kasih tahu kembali ke teman-teman cara menentukan min plusnya ya. Kita ubah ke buzzer ya, jadi kalau ketemu itu artinya terhubung ya. Nah, yang pertama kita hubungkan yang ini ya, yang jalur ini ya. Nah, di dalam ini kan ada kayak pentolan ya. Pentolannya apa ya, pokoknya ada besi konektor ya. Nah, kalau kita ukur nggak bunyi ya, berarti yang ini itu jalur min ya, yang ini jalur min. Kalau ini saya rubah ke bawah ya, saya pegang begini, kemudian saya ukur
Nah itu berbunyi, artinya kan jalur yang saya tempel ini di bawah terhubung dengan yang ini ya. Nah ini jalur plus ya, pokoknya yang pentolan ada pentolannya kita ukur berbunyi itu jalur plus ya. Jadi ini plus, atasnya min. Teman-teman sebenarnya bisa buka ini ya, tapi biar singkat saya nggak perlu buka ini, saya langsung pasang kabel aja ke sini ya. Jadi ini saya coba langsung solder lagi ya. Jadi kita banyak mensolder, usahakan soldernya rapi-rapi ya. Jadi ini saya soldernya apa adanya, yang penting nyambung dan tidak short alias bentrok ya. Jadi teman-teman kalau bisa nyoldernya rapi-rapi ya. Ini jadi saya sekedar dokumentasi aja ya. Oke, ini kabel negatif, kemudian ini kabel positif ya. Terserah teman-teman ya mau pakai kabel warna-warni apa. Ini kebetulan aja saya dapat kabel warna hijau dan yang satunya putih hijau ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai kabel warna apa. Jadi ini kepanjangan saya potong, kemudian kita solder lagi ya. Oke, ini udah selesai ya. Jadi sorry kalau proses soldernya nggak seluruhnya kelihatan ya. Intinya teman-teman harus pemasangannya bener ya. Jadi ini positif, jalur positif, ini jalur negatif. Kemudian outnya juga harus bener, kabelnya ini jalur positif ya, ini jalur negatif. Jadi intinya harus bener jalurnya ya. Kemudian voltasenya tadi kan udah dicek, udah bener. Nah sekarang waktunya kita tes ya. Kita tes langsung aja ya. Ini kabel PoE nya, kabelan yang udah ada powernya maksudnya ya. Kita cek langsung, terus nah hidup ya. Ini ada lampunya hidup ya. Nah ini lampu power dan ini lampu datanya ya. Kenapa datanya ini enggak hidup ya, karena saya hanya colokan kabel LAN-nya ini hanya ke power ya. PoE nya LAN-nya itu enggak saya pakai, jadi ya hanya untuk daya aja ngetes ya. Nah kalau udah hidup gini ya tentunya alat ini bisa kita pakai ya. Jadi ini sengaja saya panjang-panjangkan, sebenarnya lebih pendek, kemudian nanti ditaruh di atas ini ya, bisa lebih rapi ya. Jadi ini hanya untuk tutorial aja. Saran saya teman-teman harus lebih rapi ya pemasangannya ya, dan nggak boleh sampai terbalik. Nah mungkin ada yang nanya, nanti kalau di port yang lain bagaimana ya? Kalau di port lain ya tentunya yang nggak hidup. Kalau di port lain yang nggak hidup, teman-teman harus jumper ya. Sama prosesnya dengan port yang ini tadi, ambil pin 78 itu negatif, 45 itu positif, kemudian masukkan ke sini. Jadi ada banyak kabel nantinya ya. Ya, itu untuk menghidupkan port yang lain. Ini kebetulan kan hanya satu port ya. Jadi ini satu port langsung bisa hidup. Nah, kalau pengen yang lain ya tentunya teman-teman harus solder. Saya nggak perlu solder yang lain, cukup contohkan satu aja ya. Jadi yang penting teman-teman udah paham, tentunya yang lain pastinya nggak akan kesulitan ya untuk mensoldernya.
ya palingan banyak kabel kelihatan di sini ya. Nah ini udah oke ya. Nah ini udah nyala dan tentunya kita bisa pakai ya. Oke, ini konverter FO. Jadi teman-teman cukup satu kabel aja. Biasanya kan pakai adaptor tuh ya, pakai adaptor banyak-banyak. Jadi teman-teman pakai satu adaptor aja, injekkan ke kabelannya, ya alat teman-teman udah langsung bisa hidup ya. Jadi yang pertama hemat adaptor ya, meskipun harus kita tambahkan alat ini sih ya, paling nggak lebih rapi ya. Kalau saya pribadi mending kita mengeluarkan sedikit biaya tapi hasilnya lebih rapi daripada biayanya murah tapi di tempat klien atau tempat pelanggan itu berantakan ya, kabelnya kemudian adaptornya banyak. Nah itu saya kurang prefer seperti itu ya. Jadi ya kita tambah, ini harganya paling 20 ribuan ya, saya dapatnya kemarin, saya lupa ya. Yang intinya 20 ribuan ya, kita tambahkan sedikit cost untuk merapikan ya, merapikan instalasinya dan sedikit tenaga ya untuk soldernya. Ya oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai saat ini ya. Kalau durasinya panjang ya mau gimana lagi ya, saya mau ingin jelaskan sedetail mungkin. Jadi yang teman-teman nggak tahu sama sekali elektronika ya, nggak pernah lah yang namanya nyolder atau apa, teman-teman bisa mengikuti video ini. Jadi itu kenapa saya jelaskan sedetail mungkin, sebisa mungkin ya. Jadi kalau ada yang ya videonya panjang ya silahkan di skip aja, tapi kalau nggak ngerti ya kan sayang juga ya. Jadi nggak apa-apa lah panjang-panjang videonya. Oke, sekian dulu video dari saya, tutorial mengenai modifikasi konverter menjadi PoE ya. Jadi konverternya konverter, iya bener ya, konverter FO nya biar bisa power over Ethernet ya. Jadi cukup sekian dulu videonya, sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa dan like video ini jika kalian suka. Bye bye.